tingginya populasi manusia menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, mulai dari perubahan iklim, pencemaran lingkungan, sampai berkurangnya sumber daya alam. Salah satu hal yang dapat dilakukan sebagai seorang arsitek untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan pembangunan berkelanjutan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Manusia dibekali pemikiran untuk mengetahui berbagai kenyataan tentang alam dan kehidupan yang tidak lepas dari energi atau kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, materi atau setiap bahan yang membutuhkan ruang, dan sistem atau suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Ekologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi tidak lepas dari sistem ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, mulai dari tumbuhan, cahaya, manusia, hewan, suhu, udara, kelembapan yang saling memengaruhi satu sama lain. Perbedaan iklim pada suatu wilayah menyebabkan desain bangunan untuk suatu wilayah berbeda-beda. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para arsitek untuk mendesain bangunan yang sesuai dengan kondisi iklim pada suatu wilayah yang ingin dibanguni bangunan. Dalam mendesain bangunan, seorang arsitek harus memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Seorang arsitek tidak boleh melihat rancangan bangunan mereka sebagai suatu objek yang berdiri sendiri, namun harus terhubung dengan kondisi alam sekitar. Konsep arsitektur berkelanjutan telah diterapkan dengan menciptakan green building. Green building adalah konsep dalam mendesain, membangun, mengelola, dan memelihara bangunan dengan tujuan untuk mengurangi dampak buruk bangunan terhadap lingkungan. Seorang arsitek dalam merancang bangunan harus memperhatikan penggunaan energi yang dibutuhkan pada bangunan. Hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penggunaan energi dengan perancangan ventilasi, pencahayaan alami, dan akustika, agar bangunan yang kita rancang bukan hanya indah, tetapi sehat dan nyaman untuk ditinggali. Air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, sehingga penggunaannya harus dikontrol sesuai dengan kebutuhan agar tidak kehabisan di masa yang akan datang. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penggunaan air yaitu dengan pemaneman air hujan atau kegiatan mengumpulkan, menggunakan, dan meresapkan air hujan ke dalam tanah.